Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzan Ramadan STPM selaku dosen pembimbing satu saya. Yang terhormat dosen pembimbing dua saya, Ibu Isneni Nuri Susilawati STMSC. Yang terhormat dosen penguji satu saya, Bapak Syarif Hidayatullah STMT. Yang terhormat dosen penguji dua saya, Bapak Adeyanian Ramdhani STMT. Perkenalkan, saya Andi Krisanto Cahyadi dengan NIM 2010-6006, berasal dari program studi teknik industri, akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya dengan judul Strategi Peningkatan Performansi Reliability pada distributor ikan hias air tawar di pasar ikan hias air tawar berbasis skor 12.0. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebagai negara berkembang. Namun di satu sisi sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Segala cara digalakan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, salah satunya melalui sektor perikanan. Melalui penelitian Tarihoran dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam ranking 3 besar dunia dalam ekspor ikan hias setelah Singapura dan Jepang. Ini menyimpulkan bahwa produksi ikan hias di Indonesia sangatlah tinggi. Didukung dari penelitian Puspitasari dan kawan-kawan pada tahun 2020, produksi ikan hias di Indonesia mencapai angka 1,3 miliar dan terus meningkat hingga 1,7 miliar. Penelitian Nur Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 menetapkan 5 sentra produksi ikan hias air tawar yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Banten. 5 provinsi tersebut merupakan sentra dalam produksi ikan hias air tawar di Indonesia. Didukung lagi dari penelitian Rozik pada tahun 2020, 5 provinsi yang termasuk sentra produksi di Indonesia, Jawa Timur, salah satunya, disebut sebagai segitiga emas, yang mana di dalam Jawa Timur terdapat 3 wilayah yang memproduksi sangat tinggi produksi ikan hias air tawar yang terdiri dari Tulungagung, Kediri, dan Blitar. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Tulungagung merupakan daerah yang paling besar di Pulau Jawa, terkhusus di Jawa Timur, yang memproduksi ikan hias dengan jumlah pembudidaya 13.616 orang dan berhasil menguasai market ataupun pasar nasional 90% dari pasar nasional. Dikuatkan lagi oleh data dari BPS, Badan Pusat Statistik, mencatat bahwa Tulungagung menghasilkan sekitar 42.805,97 ton ikan hias yang diproduksi dan kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya, proses distribusi ini dilakukan oleh distributor dengan menggunakan 2 sistem yang kita kenal sebagai sistem basah. Di dalam sistem basah, terdapat pengangkutan sistem tertutup dan sistem terbuka, yang kemudian diteliti oleh Bakri dan kawan-kawan pada tahun 2019. Sistem transportasi tertutup, kita ketahui bahwa itu merupakan sistem dengan jarak jauh yang seringkali kita lihat pada jenis-jenis ikan berukuran kecil atau ikan hias yang kemudian dikemas dalam suatu wadah berisikan plastik, diisikan oksigen, dan kemudian diikat dengan karet. Sedangkan dengan sistem terbuka biasanya digunakan untuk jenis-jenis ikan besar seperti ikan konsumsi, baik itu jenis konsumsi yang ikan yang dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi yang mati. Dan proses distribusi yang terjadi dari Tulungagung ke berbagai wilayah melewati jalur darat tentu banyak menghasilkan resiko sehingga membuat ikan rentan mati karena beberapa penanganan yang buruk, stres, trauma, kemudian bahkan sampai keracunan natrium cyanida. Pernyataan ini diperkuat dari hasil observasi saya ketika berada di pasar ikan hias Purwokerto, yang mana rangkaian rantai pasok ikan hias yang berada di sana diperjelas oleh salah satu pedagang, yaitu Mas Agung, salah satu pedagang ikan hias, yang menyebutkan bahwa ikan ketika
setelah didistribusikan tidak dapat langsung dipindahkan ke dalam akuarium, tetapi harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu selama 1 sampai 2 hari. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan kajian, penentuan strategi yang tepat, dan berfokus pada peningkatan performansi dari distributor ikan hias air tawar. Dengan menggunakan metode supply chain operation reference atau SCORE 12.0, peneliti coba memetakan rangkaian proses distribusi ikan hias air tawar yang dilakukan oleh distributor yang berada di pasar ikan Purwokerto. Dengan penggunaan metode ini dilakukan agar dapat mengetahui kinerja dari distributor mana yang harus dilakukan perbaikan ataupun dilakukan evaluasi agar nantinya dalam proses distribusi ke depannya dapat dilakukan secara maksimal dengan menjaga kualitas dari ikan. Dengan fokus dari penggunaan metode SCORE tersebut berada pada aspek reliability atau keandalan, yang mana dalam keandalan tersebut memenuhi permintaan konsumen di tempat yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama adalah proses pengiriman ikan hias harus dilakukan dengan menekankan aspek risiko, kerugian, dan kegagalan. Karena beberapa kejadian terjadi yang menyebabkan kematian ikan hias pada proses distribusi dikarenakan faktor-faktor seperti penanganan yang buruk, stres, trauma, dan transportasi atau akibat keracunan natrium cyanida, sehingga menyebabkan kerugian yang berdampak bagi beberapa pihak seperti pedagang, supplier, bahkan negara. Karena dari kerugian tersebut akan berdampak luas bagi masyarakat luas. Dengan tujuan penelitian saya, yang pertama adalah mengetahui nilai atribut kinerja reliability pada distributor ikan hias air tawar di pasar ikan hias Purwokerto, kemudian mengukur kinerja rantai pasok ikan hias air tawar di pasar ikan hias Purwokerto, dan memberikan upaya perbaikan proses distribusi ikan hias bagi distributor sebagai upaya peningkatan performansi. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, yang pertama bagi institusi, bisa digunakan untuk menambah dasar pengetahuan tentang penentuan strategi peningkatan performansi pada pendistribusian ikan hias dan sebagai referensi dalam beberapa penelitian ke depannya. Kemudian bagi distributor dapat membantu untuk meminimalisir kematian, penurunan kualitas ikan, kerugian akibat kematian ikan pada saat pendistribusian ke suatu tempat yang dituju. Dan bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk representasi dari pembelajaran ilmu yang di dalam perkuliahan dan mata kuliah yang telah dipelajari, kemudian dapat menambah wawasan baru dalam menentukan suatu pembaharuan dari suatu topik permasalahan yang diangkat pada masyarakat. Kemudian bagi pemerintah dapat mendukung ekonomi lokal serta nasional karena potensi yang besar dari segi produksi dan kualitas ikan hias lokal juga dapat memperkuat kebijakan serta regulasi bagi industri perikanan. Bagi penjual ikan dapat memastikan bahwa ikan yang dikirimkan berada pada kondisi yang baik, kemudian dapat meningkatkan keuntungan juga bagi penjual dan mengetahui kendala serta ancaman yang harus diminimalisir dalam proses distribusi ikan. Dan bagi customer dapat mendorong lebih banyak orang untuk membeli atau menikmati ikan hias serta merasakan kepuasan karena kualitas ketersediaan ikan yang terjamin. Namun dalam penelitian ini memiliki batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan batasan pertanyaan seputar distribusi ikan hias air tawar. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dan tertuju hanya pada distributor ikan hias di pasar ikan hias Purwokerto. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode SCORE 12.0 dan difokuskan pada aspek reliability. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi penguat dalam penelitian kali ini, yang mana dalam penelitian Jones dan kawan-kawan pada tahun 2023, ikan hias sering sekali terganggu oleh komponen biotik dan abiotik yang mempengaruhi keberlangsungan hidup kondisi ikan. Kemudian ada Alvaro dan kawan-kawan pada tahun 2022 dalam mode kegagalan, praktik ketahanan dan pengiriman tepat waktu adalah indikator utama dalam mengukur kinerja rantai pasok, dan Sriwana dan kawan-kawan pada tahun 2021 pengukuran kinerja untuk menentukan nilai kinerja dan pencapaian setiap indikator kerja perusahaan menggunakan skor. Adapun dasar teori dalam penelitian kali ini berjumlah 6. Yang pertama adalah supply chain management.
Supply chain management atau yang kita kenal sebagai rantai pasok, manajemen rantai pasok, ada suatu pendekatan yang secara representatif, secara nyata menyelaraskan sebuah rangkaian dari proses hulu, dari proses bahan mentah ke hilir kepada konsumen dalam bentuk barang jadi ataupun barang setengah jadi. Dan dengan terkait pembahasan tersebut dibutuhkannya pengadaan bahan baku dari pemasok, kemudian pendistribusian bahan baku, pembelian hingga distribusi yang merupakan pembahasan yang fokusnya pada supply chain. Oleh karena itu, supply chain ini merupakan aktivitas yang sangat penting dan harus dilakukan dengan baik oleh suatu perusahaan dalam rangkaian proses distribusi. Kemudian ada pengukuran performansi atau kinerja, yang mana kita ketahui bahwa pengukuran performansi atau kinerja ini sangat penting karena hasil dari pengukuran yang dilakukan dapat dijadikan bahan evaluasi atau perbaikan pada perusahaan ataupun perusahaan besar ataupun skala besar, kecil ataupun menengah untuk menerapkan praktik yang terbaik, best praktik guna meminimalisir beberapa permasalahan kendala yang telah diketahui. Kemudian ada distribusi, yang kita ketahui bahwa sektor transportasi memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena interaksi sektor ini dengan berbagai sektor industri dan jasa sangat cepat dan juga dekat terhadap rantai pasok yang berkelanjutan. Sektor transportasi ini meliputi pergerakan orang dan perpindahan barang menggunakan beberapa kendaraan, baik itu mobil, truk, kereta api, pesawat laut, pesawat terbang, dan kendaraan lain-lainnya. Kemudian juga ada ikan hias. Ikan hias atau ikan hias jenis air laut atau air tawar atau komoditas sektor perikanan ini merupakan termasuk ikan hias air tawar yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan tujuan adalah untuk mempercantik suatu ruangan dan biasanya dipelihara atau dibeli untuk mempercantik suatu sudut ruangan ataupun sebagai hobi. Kemudian ada skor 12.0. 12.0 atau Supply Chain Operation Reference merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Supply Chain Council atau SCC. Metode skor ini dapat dan secara umum digunakan yang mencakup pembahasan mengenai penilaian kinerja, pengiriman, dan pemenuhan permintaan. Dan metode skor ini pada dasarnya merupakan metode yang berlandaskan kepada proses ataupun model acuan aktivitas pada supply chain management menurut AFPI 2017 yang mengungkapkan bahwa model skor terbagi dari 6 proses inti yang terdiri dari plan, merupakan sebuah proses perencanaan yang menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan pengiriman dan produksi yang optimal. Kemudian ada source atau pengadaan, suatu proses pembelian barang dan jasa yang dapat memenuhi permintaan yang telah direncanakan. Kemudian ada make, yaitu proses mengubah suatu produk menjadi keadaan terakhir dalam suatu permintaan pelanggan. Kemudian yang keempat ada deliver, atau suatu proses yang mana tahapan ini terkhusus adalah berhubungan dengan transportasi atau pengiriman. Kemudian ada return atau pengembalian produk, dan yang terakhir yang keenam ada enable yang merupakan proses menjadikan rantai pasok lebih efisien dari segi penggunaan informasi dan teknologi. Dan terakhir ada dasar teori yang keenam ada AHP atau Analytical Hierarchy Process, adalah suatu metode yang digunakan untuk menguraikan masalah yang kompleks atau multi kriteria menjadi suatu hierarki yang lebih disederhanakan. Dan metode ini juga digunakan sebagai metode dalam pengambilan keputusan dalam penelitian kali ini. Masuk dalam bab 3 dalam objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah strategi peningkatan performansi reliability pada distributor ikan hias air tawar, dengan subjeknya adalah distributor. Kemudian di sini terdapat alur penelitian yang mana bisa dilihat dalam layar. Alur penelitian dimulai dengan observasi lapangan dan studi literatur, yang mana observasi lapangan ini dan studi literatur berguna untuk
eh, mengetahui kondisi awal dari suatu hal yang berada di masyarakat. Dengan begitu, eh, peneliti dapat mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam masyarakat dan masalah apa yang perlu diatasi dan perlu disegera diselesaikan agar nantinya masyarakat dapat merasakan beberapa hal yang baru, dan dari identifikasi masalah tersebut dirumuskanlah masalah dengan tujuan penelitian yang sudah dibuat dalam penelitian ini. Kemudian dari situ ketika masalah dalam penelitian ini sudah ditemukan, yaitu pada rantai pasok distributor yang mana dalam proses distribusinya kondisi produk ataupun ikan yang didistribusikan itu masih terdapat kondisi yang tidak optimal yang menyebabkan beberapa kondisi ikan mengalami kematian ataupun sedikit mengalami penurunan kualitas. Oleh sebab itu, dari perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kemudian diidentifikasi lagi melalui matrix level dengan menggunakan eh, hasil dari observasi, kemudian hasil dari beberapa literatur review, dengan hasil juga dari eh, diskusi bersama para pedagang dan juga distributor, yang mana identifikasi matriks ini menyangkut tentang rangkaian aktivitas pada distributor. Ketika identifikasi matriks level telah selesai, lanjut ke identifikasi KPI, yang mana dalam penelitian ini nanti akan disebutkan terdapat sejumlah rangkaian key performance indicator yang sebanyak 19. Kemudian setelah identifikasi KPI telah selesai, lanjut ke pembuatan kuesioner dan penyebaran kuesioner, yang mana kuesioner tersebut tertuju hanya pada distributor ikan hias. Ketika dari hasil pembuatan dan penyebaran telah didapatkan data yang telah dibutuhkan, kemudian diverifikasi kembali beberapa KPI atau matriks yang sebelumnya telah diidentifikasi, kemudian diverifikasi KPI tersebut, langkah-langkah ataupun aktivitas mana yang selayaknya dapat digunakan atau tidak digunakan akan kita pilah dan akan kita kerucutkan lagi menjadi aktivitas yang penting dan yang berpengaruh terhadap penelitian ini. Kemudian dari hasil tersebut dapat dilakukan pembobotan menggunakan metode AHP dan konsistensi menggunakan normalisasi menggunakan metode Snom de Board. Kemudian apabila setelah hasil normalisasi selesai, dapat menghitung nilai kinerja skor, yang mana dari sini nanti mengkerucut kepada beberapa level dan dimensi yang dituju, kemudian dapat dilakukan analisis dan pembahasan, usulan perbaikan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini dalam alat dan bahan ada kuesioner penelitian, alat tulis, laptop, handphone, Microsoft Excel, dan Draw.io. Dan metode pengumpulan data ada survei, observasi, wawancara, dan kuesioner. Dan di sini ada teknik analisa data, yang mana teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari rangkaian skor 12.0, kemudian normalisasi, kemudian ada AHP, kemudian balik lagi ke skor untuk penentuan standar indikator baik, buruk, cukup, atau dalam kategori mana untuk dapat nantinya melakukan usulan perbaikan. Yang pertama ada, sebelum masuk ke pembahasan, ada teknik analisa data, yang mana kelanjutan dari slide sebelumnya. Teknik analisa data ini yang langkah awal dalam metode skor ini berdasarkan atribut skor yang digunakan, yaitu peneliti berfokus pada reliability, dan yang permasalahan terjadi di lapangan pasar ikan hias Purwokerto adalah kondisi ikan ataupun produk yang didistribusikan oleh distributor mengalami keadaan yang tidak optimal. Oleh sebab itu, berdasarkan sumber patokan yang secara kuat yaitu APIK 2017, mengacu pada atribut reliability, dipilihlah matriks level 1 yaitu perfect order
fulfillment, yang mana dalam POV ini atau perfect order fulfillment ini yang eh, disingkat RL1.1 ini eh, terdapat lanjutannya yang berisikan level 2 dan level 3, yang mana dari POV ini atau perfect order fulfillment ini berisikan level 2 yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu order delivery in full, kemudian ada delivery performance of customer commit date, kemudian ada dokumentasi akurasi, dan yang terakhir ada perfect kondisi dengan level 3 sebagai berikut, yang mana dari pengolahan level 3 ini nantinya dapat disesuaikan dengan beberapa aktivitas yang sebelumnya telah diperoleh, yang nantinya bakal diselaraskan ataupun disusun kembali, diverifikasi untuk mendapatkan aktivitas rangkaian yang sesuai dengan metode SCORE dan yang terjadi juga di lapangan. Dengan begitu, kesesuaian antara aktivitas dari distributor dengan eh, pengolahan data menggunakan SCORE valid. Kemudian di sini ada teknik analisis data, lanjutan dari metode SCORE, yaitu normalisasi dengan AHP, dengan normalisasi dengan rumus yang digunakan berguna untuk menyelaraskan atau memukul rata data yang diperoleh sebelumnya, sehingga dalam hasil akhirnya nanti dapat digunakan untuk proses selanjutnya dalam pembuatan di AHP. Kemudian diperolehlah dari hasil penyebaran kuesioner ataupun pengisian kuesioner oleh distributor, yang mana hasil yang pertama adalah mengenai profil pasar ikan, ataupun yang kedua ada aliran rantai pasok. Yang pertama ada profil pasar ikan terlebih dahulu, yang mana profil pasar ikan ini, pasar ikan Minarestu ini berdiri pada tanggal 14 April 2013 yang berlokasi di Jalan Brigjen Incung, Purwanegara, Purwokerto Utara, dengan jam operasional yang pada saat ini buka pukul 8 pagi dan tutup ataupun tutup pukul 22.00 atau jam 10 malam. Yang mana kita ketahui bahwa di dalam pasar ikan tersebut memiliki sekitar beberapa pedagang yang ikan-ikan atau produk-produk yang dijual di pasar ikan berasal dari Tulung Agung dan melewati distributor yang peneliti bahas. Kemudian ada aliran rantai pasok, yang mana distributor tersebut melakukan operasi distribusi ikan yang mengacu pada pasar ikan sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan biasanya itu distributor mendistribusikan ikan hias pada hari Rabu malam dan Minggu malam. Dan berikut merupakan aliran rantai pasok yang dimulai dari pembudidaya ikan hias Tulung Agung, kemudian diambil oleh agen hias ikan hias Tulung Agung, kemudian dapat didistribusikan ke pasar ikan hias Purwokerto menggunakan distributor ikan hias Beji, dan barulah masuk pasar ikan hias Purwokerto. Kemudian adalah hasil menggunakan SCORE. Yang pertama di sini dari hasil teknik analisa data yang tadi telah dibahas di sebelumnya mengenai hasil dari POV level 1, 2, dan 3, didapatkanlah level 1 pada rangkaian perencanaan plan, source, dan deliver dengan atribut probability dengan aktivitas ataupun key performance indicator sebanyak 19, dan berikut merupakan kode KPI-nya dari F1, yaitu komunikasi dengan penjual, yang mana ini merupakan pernyataan singkatan untuk penggunaan penelitian, hingga F19 yaitu kelengkapan dokumen pengiriman. Dan dari data yang diperoleh menggunakan kuesioner dengan 3 jenis kuesioner, yang pertama adalah menggunakan skala Likert skala Likert dengan poin 1 sampai 5. Satu adalah hasil yang
paling buruk, sedangkan 5 adalah hasil yang paling baik. Kemudian untuk kuesioner kedua adalah kuesioner tambahan yang berupa angka ataupun ketentuan yang bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner yang mengisikan ataupun berisikan tentang perbandingan berpasangan. Dan di sini didapatkan hasil untuk KPI dan skor dari masing-masing KPI dari F1 hingga F19 dan kemudian dinormalisasi oleh metode Snom de Boer dengan hasilnya sebagai berikut. Dan di sini sebelum ke normalisasi tadi, saya sedikit menjelaskan ke hasil ataupun penggunaan metode skor ini, yang mana dari alur ataupun flowchart yang telah dibuat, kondisi yang telah disesuaikan dari penggunaan 3 atribut yaitu plan, source, dan deliver, kemudian fokus yang atribut berada pada reliability dengan verifikasi yang telah dilakukan juga menghasilkan 9 KPI, itu merupakan tahapan yang berlangsung cukup lama sehingga dibutuhkan beberapa analisa dan identifikasi yang mendalam. Kemudian masuk ke hasil dari AHP. Ini untuk rangkaian dari hasil yang telah didapatkan setelah dilakukan normalisasi, kemudian masuk ke dalam metode AHP untuk pembobotan, yang mana sebelum nantinya tahapan pembobotan ini hasil tersebut ataupun hasil dari normalisasi digunakan matriks perbandingan prioritas untuk level 1 dapat dilihat, kemudian dilakukan juga matriks perbandingan untuk prioritas KPI dari masing-masing aktivitas sebanyak 19 dan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian dari situ dilakukan pembobotan dari hasil yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian nanti didapatkan hasil untuk total weight metriknya dalam pembobotan matriks pembuatan prioritas untuk level 1 yang terdiri dari 3 level ataupun 3 proses inti, plan, source, dan deliver. Kemudian di sini juga pembobotan dilakukan pada KPI-nya. Dan dari sini tahapan selanjutnya adalah menguji konsistensi dari hasil sebelumnya yang telah dihitung. Setelah total weight metriknya telah didapatkan, kemudian ditentukan juga eigenvektor, eigenvalue, kemudian lambda max, konsistensi indeksnya, kemudian IR-nya, konsistensi randomnya, indeks randomnya didapatkan dari tabel indeks random, dan ketika telah dilakukan perhitungan hasilnya keterangannya konsisten untuk proses inti, kemudian untuk KPI-nya juga bersifat ataupun memiliki keterangan konsisten. Dan ini adalah rekap bobot dari distributor dengan tadi hasil dari plan, source, delivernya memiliki bobot sekian, dan dari masing-masing KPI-nya juga sekian dengan prioritas aktivitas berada pada kolom dan baris selanjutnya. Yang pertama dan kelima ini menjadi fokus penelitian ataupun pembahasan yang harus benar-benar segera dilakukan perbaikan sebagai tahap evaluasi untuk peningkatan performasi dari distributor. Nah, dari rekapitulasi ini dilakukanlah penghitungan nilai akhir dimensi dari distributor. Dari proses inti, plan, source, deliver didapatkan total dari setiap proses nilai 36,015, dan untuk yang KPI-nya didapatkan 74,611 yang masing-masing dapat tertera dalam layar. Kemudian dari situ kita ketahui bahwa beberapa ataupun 2 dari 3 proses inti dan beberapa KPI atau aktivitas distributor berada dalam kategori marginal atau berada di bawah rata-rata yang seharusnya berada dalam kondisi baik atau excellent. Dengan begitu, maka dalam rangkaian proses source pengadaan, deliver pengiriman, terdapat 7 total yang harus dilakukan perbaikan dan memerlukan perbaikan
untuk peningkatan performansi. Dan oleh sebab itu, pembahasan yang dapat saya bahas dengan menggunakan metode Supply Chain Operational Reference atau skor 12.0 ini, setelah dilakukan klasifikasi aktivitas supply chain yang terjadi di pasar ikan dengan beberapa rangkaian proses dari plan, source, kemudian deliver, yang mengarah pada level 1, 2, dan 3, dan berdasarkan penilaian dari kinerja supply chain terhadap distributor yang mana tadi sebelumnya untuk totalnya berada pada nilai 74,611, kondisinya baik, namun terdapat 7 aktivitas atau KPI yang perlu dilakukan perbaikan, yang mana kita bahas dari plan ataupun perencanaan dari penggunaan metode skor 12.0 berdasarkan perhitungan dari nilai akhir terhadap distributor. Pada proses plan atau perencanaan ini, nilai tersebut merupakan nilai yang paling kecil dari source dan deliver. Ini berpengaruh karena aktivitasnya sedikit, kemudian juga hasil yang didapatkan dari nilai yang diberikan oleh distributor pun berpengaruh. Kemudian proses plan ini juga berhubungan dengan proses yang telah tadi saya katakan, proses perencanaan. Kemudian aktivitas tersebut adalah yang mana KPI tadi itu terdiri dari 2, dari plan yang kedua itu ada komunikasi dengan penjual, dan yang kedua adalah jumlah perencanaan pengiriman ikan hias. Kondisi masing-masing KPI tersebut berada dalam kategori baik dan tidak masuk dalam kondisi marginal seperti source dan deliver. Namun, jika kita melihat secara keseluruhan dengan hasil yang telah diperoleh tadi, meskipun kriteria berada dalam kategori good atau baik, kondisi tersebut perlu dilakukan usulan yang secara menyeluruh guna meningkatkan penyelarasan yang seimbang. Dan pihak distributor juga perlu berhati-hati karena ada baiknya distributor mampu untuk menjaga, untuk proses plan ini untuk menjaga atau bisa untuk meningkatkan agar tidak terjadi penurunan kualitas atau performansi. Dan untuk pembahasan yang source, berdasarkan perhitungan nilai akhir source pada distributor atau pengadaan, proses ini merupakan proses yang dalam proses bisnis distributor sangat diperlukan. Proses source ini memiliki nilai akhir yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga, berada dalam kategori menengah. Dan proses ini juga dalam source memiliki 6 aktivitas dalamnya, yang mana terdapat 6 aktivitas yang sebelumnya telah dibahas memiliki 6 aktivitas yang mana 4 diantaranya merupakan kategori marginal ataupun kategori yang berada di bawah dari rata-rata. Kategori marginal ini merupakan kategori yang menandakan bahwa aktivitas KPI tersebut berada di bawah rata dan diperlukan usulan perbaikan untuk meningkatkan performansi dari distributor. Aktivitas yang berada dalam kategori marginal yang berada dalam dimensi atau attributability yang berarti kemampuan distributor dalam melakukan pengadaan ikan hias. Yang telah tadi kita lihat pada hasil untuk KPI F3 yang merupakan aktivitas dalam jumlah produk yang diterima tidak sesuai dengan jumlah produk yang dikirimkan, terjadi ketimpangan antara jumlah yang dikirim dengan jumlah yang diterima, yang menyebabkan ikan mengalami kematian sehingga menyebabkan ketidaksesuaian
jumlah yang dikirim dengan yang diterima. Kemudian ada F5 ketidaksesuaian dokumen permintaan karena kondisi ikan yang diminta dan dikirim tidak sesuai, maka itu pun berpengaruh. Kemudian pesanan produk bebas kerusakan dengan kondisi yang terjadi, beberapa pesanan mengalami kondisi yang tidak optimal yang tadi seperti saya jelaskan di awal, seperti kerusakan pada kantong plastik ataupun oksigen yang bocor hingga menyebabkan ikan kekurangan oksigen dan menyebabkan lemas, kematian hingga stres atau penurunan kualitas. Kemudian ada produk dikirim sesuai dengan permintaan pesanan. Ini pun berpengaruh karena dari F3 tersebut juga berpengaruh ke F8. Kemudian untuk pembahasan dari deliver atau pengiriman berdasarkan perhitungan nilai akhir terhadap distributor. Proses deliver memiliki nilai yang paling tinggi dan memiliki nilai aktivitas yang paling banyak dibandingkan dengan proses dari plan dan source. Proses deliver yang dilakukan oleh distributor terdapat 11 aktivitas di dalamnya. Merujuk dari 11 aktivitas tersebut terdapat 3 aktivitas yang berada dalam 3 aktivitas dari 11 KPI tersebut yang berada dalam kategori marginal dan perlu melakukan perbaikan. Tadi kita saksikan bahwa pesanan dikirim secara akurat, namun nyatanya setelah melakukan pengiriman tidak akurat dikarenakan dari jumlahnya juga sudah mengalami ataupun ketidaksesuaian, kemudian pemenuhan permintaan yang tidak sesuai, kemudian membawa dokumen pengiriman pun disepelekan. Kemudian untuk AHP sendiri, dari pembahasan yang akan dibahas melalui proses dimensi yang terdiri dari tadi 3 proses inti, plan, source, dan deliver, kemudian dari hasil aktivitas ataupun key performance indicator yang terdiri dari 19 key performance indicator. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan, yaitu memiliki hasil yang konsisten ataupun perhitungan yang konsisten. Dari perhitungan yang telah dinormalisasi, kemudian dilakukan perbandingan prioritas, uji konsistensi hingga pembobot dan mengambil kesimpulan untuk hasilnya konsisten sehingga dapat dilanjutkan tadi untuk penilaian nilai akhir didapatkan untuk distributor kondisinya baik, namun terdapat KPI dalam 2 proses inti yang berada dalam kondisi marginal dan perlu dilakukan perbaikan dan harus dilakukan perbaikan untuk peningkatan performansi dari distributor. Meskipun kondisi plan tidak berada dalam kondisi marginal, namun untuk melakukan penyesuaian, distributor memang harus berhati-hati dan terus melakukan peningkatan performansi. Adapun usulan perbaikan yang dapat peneliti berikan pada distributor dengan proses inti plan, yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif dan maksimal guna menciptakan budaya kolaborasi antara agen, distributor, dan pihak pasar ikan dengan Transportation Management System atau TSM yang telah sebelumnya digunakan oleh Natasha dan Adi pada tahun 2021. Kemudian mengadakan pertemuan secara teratur untuk membahas rencana dan kemajuan proses bisnis. Dari proses awalnya permasalahan yang terjadi hingga kedepannya akan seperti apa dibahasnya. Kemudian untuk proses source, usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah pembuatan standar kinerja yang jelas dan terukur bagi distributor untuk dengan menetapkan indikator dari proses perencanaan, itu pengadaan, perencanaan, kemudian dan juga pengiriman. Kemudian melakukan segmentasi untuk mengklasifikasikan kendala dan resiko yang terjadi pada distribusi yang saat ini ataupun dari dulu hingga saat ini terjadi di pasar ikan, seperti kematian ikan, kemudian produk bebas kerusakan yang sebelumnya juga pernah diteliti oleh Wijaya pada tahun 2017 dan melakukan pemantauan secara evaluasi secara berkala menggunakan beberapa matriks pengukuran seperti kualitas produk dan pengiriman tepat waktu.
Dan terakhir pada proses deliver, usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem manajemen penyimpanan produk dalam pengiriman dengan memperhatikan suhu yang berada dalam kondisi normal, yaitu 25 sampai 27 derajat dengan pendingin atau serpian es dalam styrofoam, yang telah diteliti juga pada penelitian Heriati dan Kasman pada tahun 2017. Kemudian melakukan pengecekan rutin pada produk dan kemasan atau pengaman kemasan produk pada saat sebelum pengiriman, saat pengiriman, dan setelah pengiriman. Kemudian menerapkan proses pengemasan yang efisien dan tepat guna, meminimalisir kematian, kerugian, dan kerusakan ikan hias dengan memilih kemasan kantong plastik berjenis polietilen yang juga dalam penelitian George kawan pada tahun 2003 telah dilakukan, dan oksigen murni, kemudian memberikan peredam goncangan pada alat transportasi yang digunakan untuk mencegah ikan mengalami stres dan berujung kematian. Dan aplikasi temuan yang dapat disampaikan karena penelitian ini dilakukan dengan memetangan rantai pasok dari distributor, sehingga terdapat beberapa pihak yang tentu mempunyai implikasi, yaitu bagi distributor, penjual ikan, customer, dan pemerintah. Dan oleh menurut Heriati dan Kasman pada tahun 2017 yang telah tadi sebelumnya disampaikan pada usulan perbaikan plan, source, dan deliver, ini merupakan cakupan ataupun hasil yang dapat saya tinjau. Untuk distributor ikan hias dapat berpikir secara kreatif dan efektif dalam mengoptimalkan proses distribusi dengan fokus pada target dan memastikan pengiriman tepat waktu, serta menjaga kualitas ikan dan meminimalisir kematian ikan, dan menjaga kepuasan pelanggan sebagai upaya peningkatan atau pelayanan dari performansi untuk penjual ikan, dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam proses penanganan ikan hias pasca pengiriman, memahami kendala, ancaman, serta solusi dari kendala pasca pengiriman distribusi. Dan penjual ikan hias dapat meningkatkan keuntungan penjualan. Dan bagi customer, implikasi temuannya ini berdampak dapat lebih leluasa dalam memilih ketersediaan ikan hias dengan jaminan kualitas ikan yang sesuai keinginan dan kebutuhan, serta dalam operasional yang efisien, karena tadi performasinya telah ditingkatkan, dapat menurunkan biaya sehingga harga ikan tergolong lebih murah. Dan bagi pemerintah, implikasi yang dapat berdampak bagi pemerintah adalah meningkatkan penjualan serta dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, juga dapat menghasilkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa supply chain bagi penelitian atau kesimpulan yang pertama, supply chain operational reference atau skor 12.0 diperoleh dari perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai atribut kinerja reliability pada proses plan sebesar 0,413, yang mana plan ataupun proses inti plan ini berada dalam nilai rendah, kemudian source diperoleh dengan nilai sebesar 6,376, dan proses deliver diperoleh nilai sebesar 29,277 yang tertinggi. Dan dengan begitu nilai atribut reliability pada distributor kita diperoleh dengan total nilai sebesar 36,015. Untuk kesimpulan yang kedua, pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan metode skor 12.0 ini dan pengambilan keputusan penggunaan metode analytical atau AHP tersebut terhadap distributor diperoleh nilai total sebesar 74,611, yang mana nilai tersebut berada dalam kategori baik. Dan proses plan yang terdiri dari 2 KPI diperoleh total nilai sebesar 4,677, kemudian proses source terdiri dari 6 KPI diperoleh dengan total 26,277, dan pada proses deliver yang terdiri dari 11 KPI diperoleh nilai total sebesar 43,707. Dan kesimpulan yang terakhir merupakan usulan perbaikan yang dapat diberikan berdasarkan perhitungan nilai atribut dan kinerja rantai pasok. Usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada distributor dalam proses distribusi ikan hias adalah yang pertama, memanfaatkan tadi teknologi komunikasi secara efektif dan memaksimalkan guna menciptakan budaya kolaborasi antara agen dan distributor dan pihak pasar ikan menggunakan transportasi manajemen
sistem atau TSM, kemudian mengadakan pertemuan secara teratur untuk membahas rencana dan kemajuan proses bisnis, kemudian ada pembuatan standar kinerja yang jelas dan terukur dengan menetapkan indikator dari proses perencanaan, pengadaan, dan pengiriman, kemudian melakukan segmentasi untuk mengklasifikasikan kendala risiko pada distribusi pada saat proses distribusi ke pasar ikan, seperti kematian, kemudian produk yang bebas kerusakan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala menggunakan beberapa matriks pengukuran seperti kualitas produk dan pengiriman tepat waktu. Kemudian ada penerapan sistem manajemen penyimpanan produk dalam pengiriman dengan memperhatikan kondisi suhu yang seharusnya pada normalnya 25 sampai 27 derajat dengan pendingin atau serpian es dalam styrofoam. Kemudian melakukan pengecekan rutin pada produk atau kemasan atau pengaman kemasan produk pada saat sebelum pengiriman, saat pengiriman, dan setelah pengiriman, dan menerapkan proses pengemasan efisien tepat guna, meminimalisir kematian, kerugian, dan kerusakan ikan hias dengan memilih kemasan kantong berbahan polietilen dengan oksigen murni dan memberikan peredam guncangan pada alat transportasi yang digunakan untuk mencegah ikan hias mengalami stres yang menuju kematian. Terima kasih saya sampaikan, dan saya mengucapkan banyak kata maaf untuk beberapa penyampaian ataupun pengucapan saya yang kurang jelas dan tutur kata saya yang kurang baik. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.